Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Monita Tresya Barus. Saya dari Sumatera Utara, Tanah Karo. Saya mau menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku, saya divonis gagal ginjal waktu itu. Waktu itu saya divonis gagal ginjal, betul-betul saya sangat marah, emosi, marah pada Tuhan, marah pada diri saya sendiri, marah pada keluarga, dan saya sempat bunuh diri. Kenapa saya harus dapat gagal ginjal, padahal saya aktif pelayanan, aktif berdoa dan semuanya. Nah kemudian saat itu saya 5 bulan itu stres banget. Saya tidak mau tahu dengan siapapun juga, yang mengurungkan diri di kamar. Tapi saya juga capek seperti itu. Tiba-tiba puji Tuhan, Tuhan mengirimkan hambanya yaitu Bu Nano, Pak Nano. Kemudian bersama suami dia bilang ayo kita ke El Shaddai. Waktu itu di El Shaddai belum yayasan, belum gereja, tetapi masih yayasan, yaitu ada di Jagakarsa. Pertama sih biasa-biasa saja ya ibadahnya, saya sih ya biasa. Tapi pas waktu penyembahan ada suatu kekuatan yang saya rasakan di sana. Nah saat kesaksian tiba-tiba saya maju ke depan, padahal itu saya baru waktu itu. Di situ saya menangis-nangisnya. Padahal 5 bulan itu saya berdua tertutup dengan orang dan saya nggak mau bertemu dengan orang. Saya nangisnya, saya kasih tahu bagaimana keadaan saya waktu itu. Nah setelah itu saya duduk, kemudian khotbah, Bu Marta bilang masih 30% masih banyak, 0% pun Tuhan masih bisa kembalikan kepada dirimu. 3 yang harus kamu buat. Dia bilang bertobat setobat-tobatnya, sendarahnya dan pengampunan. Setelah itu Bapak Ibu saya didoakan, kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya, kalau memang tempat yayasan saya ini, tempat saya diubahkan, saya mau. Bukan saja hanya ginjal saya hanya bisa menerima ini saja, puji Tuhan. Akhirnya saya punya komitmen waktu itu, saya 5 tahun di El Shaddai waktu itu, di tahun Shaddai, yang dulu saya kalau duduk begini saya nggak bisa, langsung nyesek 5 menit, tiba-tiba saya bisa. Yang dulu saya istilahnya sesek, nggak sesek lagi. Yang dulu saya istilahnya bisa berjalan, nggak bisa berjalan, bisa berjalan. Yang dulu saya kemana-mana harusnya saya itu naik taksi, naik apa. Ternyata selama saya di El Shaddai, saya bisa naik kereta api, malah ngejar-ngejar bis, semuanya bisa. Puji Tuhan 5 tahun saya diajarkan bagaimana saya harus mengampuni ternyata. Karena akar pahit saya itu tidak mengampuni, saya banyak dendam banyak kepada keluarga, kepada mertua saya khususnya. Akhirnya saya belajar 5 tahun bagaimana proses pengampunan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku sekalian, 5 tahun kemudian pas altar call, Bu Marta bilang kamu tuh harus kontor suami. Karena waktu itu suami saya di Dumai. Akhirnya saya berdoa, komitmen, saya berangkat ke Dumai. Di Dumai setahun Bapak Ibu perjuangan yang luar biasa saya alami, masalah demi masalah saya hadapi sehingga saya drop di situ. HB saya 4 dan akhirnya saya dibawa lagi sama suami saya langsung ke rumah sakit Cikini. Waktu itu rumah sakit Cikini mengatakan IGD, mereka bilang kamu harus vonis cuci darah. Tapi saya bilang tidak mau, kasih satu hari saya bagi saya untuk saya akan berdoa kepada Tuhan apakah saya harus cuci darah ataupun tidak. Kemudian waktu itu dokter datang, Profesor Endang Susalik yang terkenal di Cikini bilang kamu harus cuci darah. Saya bilang tidak. Akhirnya saya telepon kepada Pak Thomas Bangun waktu itu almarhum. Dia bilang Bu Monita, kalau memang Tuhan jalankan kamu sudah cuci darah, berdoa saja, ini jalan Tuhan. Singkat cerita saya langsung cuci darah, dipasang alat bla bla semuanya. Jam 11 malam saya cuci darah sampai jam 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya saya mengalami cuci darah. Mengalami cuci darah itu tidak gampang. 2 tahun saya jatuh bangun, di mana saya nggak bisa tidur, melek 2 tahun. 2 tahun saya mabok, 2 tahun saya gelengan, semua saya hadapi sendiri. Tapi saya bersyukur, saya awalnya diajar di El Shaddai untuk tetap mandiri, punya power, untuk tetap menyerah pada Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi saya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tanpa ada El Shaddai dari Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Tapi El Shaddai mengajarkan saya bagaimana menjadi wanita yang kuat, bergantung pada Tuhan, tidak bergantung kepada siapapun juga. Saat ini saya menyaksikan 13 tahun saya cuci darah. Saya masih seperti ibu-ibu yang normal. Saya masih bisa berjalan. Saya masih bisa melakukan aktivitas sebagai seorang ibu. Saya bisa menyuci. Saya bisa memberikan apapun yang terbaik bagi anak dan suami saya. Saya bisa melayani ke sana ke sini, ke sana sini. Saya masih bisa semuanya. 13 tahun saya masih bisa berdiri. Habis saya tetap bagus. Saya masih menjadi saksi bagi orang-orang lain. Jangan pernah menyerah dengan kehidupanmu. Khususnya kepada teman-teman yang gagal ginjal. Saya mau kasih tahu. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Tetap bersyukur dengan keadaanmu. Tuhan memberikan hidup yang kedua dengan mesin. Pakailah itu menjadi kesaksian bagi semuanya orang. Saya selalu ketemu dengan teman-teman yang banyak penyakit, yang gagal ginjal khususnya. Mereka pasti stres menghadapi vonis gagal ginjal, belum lagi cuci darah. Jadi saya selalu dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang sakit leukemia, kanker semua, yang mau mati, saya semuanya hadapin. Karena saya tahu bagaimana mempunyai semangat kecil itu tidak gampang. Tetapi saat kita bertemu dengan orang sakit dan kita mengalami semuanya, mereka akan bangkit lagi. Saya bersyukur
dengan Tuhan, dengan kehidupan saya seperti ini. Saya bilang saya rela Tuhan. 13 tahun cuci darah tidak gampang Bapak Ibu. Perjuangan yang jatuh bangun. Tapi kalau saya sampai hari ini menyaksikan kepada Bapak Ibu, bukan karena kuasa saya, tapi karena kuasa Tuhan. Christ in me. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Tuhan selalu ada. Masih ada pengharapan. Masih ada penghiburan. Masih ada kekuatan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Elsade, khususnya Bu Marta dan Pak Bren. Kepada Bu Louis dan Pak almarhum Thomas Bangun. Kepada Ibu Rahel dan juga Pak Agus. Dan kepada semua pekerja Elsade yang 20 tahun yang lalu mendukung saya sampai sekarang, mendoakan saya, dan kepada suami saya tercinta Bapak Siba Simbi dan anak saya Samuel, dan kepada sepupu saya, terima kasih kalian selalu mensupport saya. Terima kasih Bapak Ibu, inilah kesan saya menjadi berkat bagi semua orang yang punya masalah penyakit, khususnya kepada ginjal, cuci darah. Jangan takut, gagal ginjal bukan gagal hidup. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.